Hai, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Madam Tiara. Kali ini kita masih berpegangan pada tema seperti minggu lalu, yaitu pelukis, spiritualisme, dan mistis-mistis tertentu. Malam ini Madam Tiara ditemani seorang teman, kawan sahabat senior. Beliau adalah pelukis di Desa Seni Taman Mini Indonesia Indah. Dan selain itu beliau juga seorang pelaku spiritual dan beliau merupakan seorang kolektor dari benda-benda berisi tanda kutip, yaitu benda-benda yang memang spesial karena beberapa di antaranya benda-benda ini merupakan benda-benda tarikan dari alam gaib dan tidak mudah untuk didapatkan, tapi beliau memang sudah memiliki kemampuan lain, kemampuan yang alamiah sekiranya. Untuk selanjutnya mari kita tanyakan dan berkenalan langsung dengan selamat malam Abang. Iya, malam. Ya, Abang bisa jelaskan sedikit mengenai sejarah mungkin kemampuan Abang, kemampuan spiritual atau kemampuan mistis Abang dalam menarik benda-benda gaib atau kemampuan Abang dalam dunia spiritual lainnya, mungkin bisa dijelaskan? Ya, kalau kemampuan sebenarnya belum seberapa ya. Masalahnya prinsip saya di atas langit masih ada langit. Cuman benda-benda ini saya dapat dari sebuah mimpi. Mimpi? Ya, sebuah mimpi, terus sebuah pesan dari moyang, dari alam gitu. Semacam pusaka ini, yang satu ini. Ini keris saya dapat di gudang Depok, Sawangan. Gudang yang angker, tapi ya nggak ada yang berani lah orang ke sana. Gudang angker di Sawangan, Depok, pemirsa. Kita lihat. Ini udah lengkap dengan kain kafannya. Kain kafan dari TKP atau? Dari TKP. Dari TKP juga. Ya. Oh ya. Saya pun nggak tahu keris apa ini. Cuman yang setahu saya ini keris dibuat dari batu meteor. Dan keris ini cukup lama. Mungkin udah hampir lebih 2 abad. 2 abad? 2 abad dengan pengertian 200 tahun usianya Abang ya. Menurut Abang, apakah kegunaan dari keris ini? Apakah kanuragan, pengasihan, penglaris, atau ada manfaat lain? Kalau menurut Maha Guru, Ya. keris ini cuman untuk kewibawaan. Oh, kewibawaan. Lebih ke unsur apa ya? Pengasihan ya, Abang ya? Pengasihan beda. Karismatik, wibawa. Karismatik. Ya. Oh, begitu. Bukan untuk apa namanya? Yang Mbak sebut tadi. Dia lebih cenderung ke kepribadian seseorang. Oh, kepribadian, karakter ya karakter pengaruhnya. seseorang. Makanya keris ini sebenarnya nggak cocok juga dengan aku. Kenapa tidak cocok ya, Bang? Pernah aku beri ke anggota FBR, dia menolak. Dengan Karena alasan? dia juga seorang spiritual. Ah, Dia menolak, dia bilang keris ini nggak cocok sama aku. Cocoknya sama kamu. Karena dia nggak mau pergi dari kamu. Makanya sampai saat ini nih keris dengan aku. lalu hampir apakah ada 3 tahun. pengaruhnya, Abang? Sebelum dan sesudah Abang menemukan keris di Sawangan Kalau Depok? hal-hal semacam itu sih aku hanya berpegang kepada yang maha kuasa aja ya. Ya. Soalnya jujur aku suka dengan benda-benda tarikan, dengan benda-benda mistik ini suka. Cuman aku nggak pernah berpegang pada mereka.
Apakah ini merupakan barang tarikan abang yang pertama atau sudah kesekian Ini kali? bukan barang tarikan, Mbak. Ya. Ini aku dapat mimpi. Oh, mimpi yang keris tadi Iya. di Sawangan Depok. Iya. Oh, ya. Jadi pergi berempat hari itu dengan Mak Guru juga. Ya. Mak Guru yang suruh gali di situ dua jengkal tangan. Nah, gali ternyata ada ini. Oh, begitu. Ya, cuman aku udah mimpinya cuman sebuah gedung aja. Lalu abang apakah ada pengaruh ke karakter abang seperti yang abang analisa sebelumnya? Ya, pas malam pertama aku megang keris ini, Ya. tiba-tiba jam 1:30 malam itu antara tidur dan tidak ya, ada yang ngetok pintu dan menyebutkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya jawab, waalaikumsalam. Itu orang berjubah ya dengan wajah yang tampan. Setelah itu besoknya ada kejadian semacam tetangga kesurupan. Oh, tetangga. Iya, tetangga kesurupan. Saya cuma ngeluarin keris ini aja, itu wanita itu langsung lihat ke saya. Kamu lagi, katanya. Saya bilang, kamu dari mana? Saya nona Belanda. Tolong jangan apa-apakan saya. Kalau kamu mau keluar baik-baik, saya tidak apa-apakan. Tapi kalau kamu keluarnya nggak mau keluar dari ragain cewek, kamu saya paksa. Ini dalam keadaan terbungkus. Ya. Setelah saya buka, langsung itu cewek roboh. Cuman saya nggak langsung, oh ini keris hebat, nggak langsung ke situ. Karena menurut saya tidak ada pertolongan kecuali Allah, pertolongan dari Allah juga ya. Sebab di saat buka keris itu pun ayat suci juga saya baca. Gitu. Lalu menurut abang apakah tadi abang bilang dimandikan, Ya, disucikan? dan saya cuma satu pesan untuk orang yang mempunyai benda keramat atau benda yang merupakan barang-barang tarikan atau peninggalan. Saya harap jangan terlalu dimanja. Oh, jangan terlalu dimanja. Ya. Dalam artian apa itu abang? Kan ada sejenis semacam mandi satu suruh segala macam. Ya, atau bulan purnama, Nah. tengah bulan biasanya tanggal 15. Nah, Ya. itu kalau menurut saya benda-benda seperti itu kalau diberi makan, Ya. namanya kita memberi makan itu. Oh, Di saat kita lupa, ya. kita akan mengimbas ke diri kita sendiri. Gitu. Oh, begitu. Imbasnya positif negatif abang? Ya, yang jelasnya pasti negatif, semacam ya ada ya demam atau urat kaku segala macam lah. Gitu. Ya. Dan ya ini batu ini saya dapatkan dalam perut landak. Dari perut landak. Tahun berapa abang kejadian ini? 2015. Oh, abang, Madam Dara mundur sedikit. Tadi keris yang Sawangan ini di tahun berapa ditemukannya? Ini pas kejadian bom di Marriott. Oh, sekitar 2000 berapa ya? 2015? Hmm. 2013 kalau nggak salah. 2013. Iya. Oh, oke.
Sedangkan yang cincin perut landak ini dari 2015. Iya. Apakah dari landak langsung atau abang ada semacam didatangi inspirasi melalui mimpi atau bisikan atau bagaimana abang? Enggak, iya, jadi ceritanya gini. Iya. Ada ibu-ibu dapat landak, Ya. dan karena aku pikir landak itu nggak bakalan perlu sama dia gitu. Nah, tiba-tiba landak itu aku beli dengan harga 75.000 Ya. atas nama cuman buat nolong ibu itu aja. Ini landak ini ada di kandang ayam. Aku yang nangkap. Setelah ketangkap, niat untuk nyembelih. Tapi setelah nyembelih, isi perutnya aku keluarin, tiba-tiba ini jatuh dari ususnya. Ini ya. Iya. Bisa tolong diangkat abang, mungkin tunjukkan untuk lebih bisa di zoom oleh kameramen, jadi pemirsa bisa kepo-kepoan bareng dengan Madam Tiara. Lalu apa bang yang terjadi? Keluar dari perut landak itu sudah langsung dalam format cincin utuh Enggak. ini atau batunya Masih batu, saja? masih batu berupa ini. Batu seperti itu Iya. ya, batu kasar, Batu batu kasar. mentah lah ya. Ya, ini sudah Ini sudah saya asah sendiri. sudah sudah diolah ya. Sudah saya asah, saya kasih ring. 2015. Ya, dan batu ini setelah pernah hilang ya. Hilang. Pernah hilang, tapi tiba-tiba kok ada lagi di dalam kotak batu saya gitu. Batu ini pernah sempat hilang. Seminggu hilangnya. Abang ada pengaruh apakah yang dibawa oleh benda batu ini atau adakah efeknya bagi diri abang atau sekitar abang mungkin? Nah, itu yang saya bilang tadi. Saya hal-hal semacam itu kurang. Nah, cuman batu ini, andai kata ada yang terkena narkoba, cukup dicelup aja. Bisa? Bisa. Cukup dicelup dan diminum airnya yang sudah over. Pernah dicoba kan mungkin abang? Udah pernah coba. Apa yang terjadi setelah? Ya, alhamdulillah, satu rating di bawah saya, adik dari jatuhnya ponakan bapak. Kenalan abang lah ya. Itu dia pecandu. Ya. Alhamdulillah setelah saya tes ini, hasilnya positif. Dipakaikan atau? Enggak, diminum. Diminum, direndam Celup. dulu di Ya, air. direndam, celup, minum. Ada larutan lainkah dalam Enggak ada. air itu? Hanya batu air ini, putih saja. cincin ini. Ya. Cuman batu ini setelah saya tes dengan menggunakan perintah, itu dia nurut. Oke, saya coba interaksikan ya. Tapi saya tidak menggunakan saya sendiri. Ya. Sebab kalau orang melihat, takutnya ntar, itu hanya permainan. Oh ya. Oke. Saya ada tali Ya. dan sebuah kayu. Kalau saya menggunakan tangan saya sendiri, takut dibilang hanya permainan. Kayak kemarin ya. Tragedi kartu tarot. Andai kata saya menggunakan begini, pikirnya permainan. Permainan tangan. Oke? Hanya permainan tangan. Kalau saya menggantungan begini. Tapi saya cuma menggunakan kayu. Boleh satu orang kali aja ada yang cocok. Rido mungkin bisa menolong abang untuk demonstrasi sedikit sebentar saja.
kemari, silakan bergabung dengan kami. Ya, di tengah-tengah kali ya, Bang Rido ya. Silakan ya. Oke. Mas Rido ya. Rido. Kita ngambil tenangnya ya. Oke, Mas Rido, tolong suruh putar, terserah Mbak Rido. Mas Rido kemana putar arahnya? Putar ke kanan. Bisa disuruh lebih, Lebih cepat. terus, Cepat lagi. terus, Makin cepat. Lebih cepat lagi. terus, Cepat. Makin cepat lagi. Makin cepat lagi. Semakin cepat. terus. Semakin cepat lagi. Oke, bisa disuruh berhenti. Berhenti. Oke, mau disuruh mundur maju atau kiri kanan? Maju. Maju. Maju ke depan. Ke kiri. Mundur. Berhenti. Gitu? Mau demo lagi ya, Bang? Kalau saya menggunakan ini, trik begini sudah banyak digunakan orang. Hmm. Permainan tangan, tapi Jari-jari saya ya? hanya menggunakan kayu. Biar nggak dibilang orang, permainan tangan. Kalau pakai tangan begini, kemana aja saya perintahkan bisa. Oke? Karena ini yang bermain. Jari-jari ya? Jarinya. Ya. Kali ini saya menggunakan kayu. Cuman emang cocoknya sama dia. Rido. Iya. Maaf Mas Rido ya. Iya. Coba, Dipakai. coba. Di jari. Dicoba dulu. Bebas. Wah, emang cocok. Jodoh. Pas, pemirsa. Jadi Rido malam ini tim dari Madam Tiara. Beliau beruntung dipilih oleh Abang dan demonstrasi tadi sudah terlihat seperti apa dari daya kinestetik batu dari perut landak ini terbukti, teruji dan ternyata jadi bonus bagi bagi percobaan ini. Oke. Terima kasih ya Bang atas Coba dulu, percobaan. pinjam Terima dulu kasih ya. Rido. Pinjam dulu. Pinjam dulu lagi. Coba Mas. Rido boleh undur diri. Terima kasih. Silakan kru tim Madam Tiara lainnya join ke depan kamera. Halo Sukri. Malam ini Mas Sukri bergabung dengan Madam Tiara dan Mas Abang Supri ya. Sukri Abang ya. Iya, Sukri. Senang angka berapa Mas? Seneng angka 7. 7. Kita lihat lagi demo yang kedua.
Coba perintah Mas. Muter ke kanan. Muter ke kiri. Diam kan? Karena dia nggak cocok dengan angka 7. 13, 7, 9, 6. Maju. Ke kiri. Tidak ada gerakan. Oke. Statis. Rido, tolong dong. Rido, Mas Rido kembali ke kamera. Sukri tetap di sini ya Bang ya? Iya. Tetap di sini, geser sini ya Adek. Silakan, Mas Rido bergabung lagi. Angka berapa Mas? 8. Dia bisa bilang tadi. 7, 9, 13. 6, 13. Oh, pilih 9. Karena dia punya angka 8. Oke, seperintah. Ke kanan. Ada daya bergerak. Muter ke kanan. Makin cepat. Cepat lagi. Berhenti. Bisa dilihat viewer netizen tercinta bahwa jari-jari tangan abang tidak bergerak sama sekali, melainkan hanya menopang sebongkah kayu kecil seperti lidi sebagai media pengikat tali dan cincin perut landak ini. Sudah demonstrasi ketiga dan terlihat ada efeknya seperti itu. Bagaimana lagi ya Bang? Selanjutnya, walaupun ada dua pria gagah di depan kamera bersama kita. Coba pakai. Coba tarik. Tarik. Pegang sekuat tenaga kamu. Sekuat tenaga ya. Lagi. Sekuat tenaga. Lagi. Sekuat tenaga kamu. Tarik. Oke. Coba kamu lepas. Akan dilihat Tarik, demonstrasi Nek. ketika Rido yang memakai cincin Ya, tarik. perut landak Kamu yang mencoba tahan. untuk Kamu yang lepas. Kamu lepas. tarik-tarikan dengan Kamu yang Sukri. lepas. Nah, kamu berusaha ngelepas tangan kamu. Ini buat pembelaan diri. Oke. Lagi. Saling. Kamu remas tangan. Remas kencang-kencang ya. Remas. Aku nggak ada tenaga. Remas sekuat-kuat kamu. Sekuat-kuat tenaga kamu. Remas. Izin gemas. Terus. Aku nggak pakai tenaga. Remas. Berapa kali kamu meremas? Remas terus. Di sini abang Terus? mencoba memperlihatkan pada Terus? viewer dan netizen Terus. mengenai daya kekuatan Terus? dari cincin perut landak ini kepada Terus? beberapa kru tim Madam Tiara. Terus. Capek. Capek deh.
Kamu yang remes. Remes kuat tenaga kamu. Kuat tenaga kamu kalau bisa bikin remuk tangan aku. Aku lemes kok. Terus. Sekuat tenaga kamu remes. Terus. Sekuat tenaga remes. Sampai tangan saya kesakitan. Aduh, saya bilang. Ada kekuatan. Adu kanuragan antara abang dengan Mas Rido. Oke. Pesan saya. Jangan dimandiin. Iya. Ya. Jangan sekali-kali. Kalau gosok-gosok gak apa-apa. Tapi jangan dimandiin. Jangan dimandi. Kalau bau mandi gak apa-apa. Iya. Apakah dia akan minta dimandiin, bang, atau gimana? Apakah dia akan minta dimandiin? Nggak ada. Nggak ada. Cuman setan yang nyuruh itu. Oke? Oke. Begitu abang. Oke, Pak. Terima kasih atas demonstrasinya abang, Rido dan Sukri. Selanjutnya apa lagi nih abang? Ada yang perlu dituturkan atau ada yang perlu diuji cobakan lagi mungkin dari koleksi-koleksi abang Kalau untuk malam ini? Kalau untuk ini aku belum berani. Terus buat yang ini ya, ini batu-batu hanya tarikan aja. Ini tapak jalap. Segi empatnya perjalanan, kayak yang dibilang perjalanan iblis. Tapak jalap. Simpang 4 perjalanan iblis. Fungsinya apa itu abang? Sama untuk fight, Kekuatan energi. kekuatan energi. Lebih ke kanuragan ya kategorinya. Itu abang temukan atau bagaimana? Ini dapat di ya. Ini tarikan dari Kakas Perguruan Tahun berapa abang kira-kira? 2016. 2016. Ya. Kalau benda lainnya ada yang memiliki keunikan lain mungkin abang? Ya, ini di sejenis giok. Giok ya, Iya. giok hijau. Ya, giok itu identik dengan pendingin. Pendingin suasana, alam, lingkungan atau jiwa individu? Sebenarnya hanya pendingin jiwa ya. Jiwa. Cuman boleh dibilang kalau kita punya nyali, Ya. gitu ya, semacam kita berhadapan dengan api, itu ya, insya Allah akan terasa dingin. Oh begitu. Jadi seperti anti api apa bang? Anti panas mungkin? Anti panas. Bisa. Bisa. Wah, abang akan mendemonstrasikan langsung pada dirinya. Tidak terbakar? Viewers sudah lihat ya, abang sudah mencoba untuk menyalakan api dengan korek gasnya dan membakar lengan kirinya, tidak terjadi apapun. Padahal logikanya seharusnya hukum alam ada bagian kulit yang terbakar. Atau abang merasa kesakitan, kepanasan, tidak ya abang? Oh wow, itu dari fungsi dari batu giok hijau kecil atau jet seperti itu ya. Oh begitu fungsinya. Iya. Abang dapatkan dari mana yang jet? Kalau bulat itu? ini Ya. batu giok ini aku dapatkan di ya tempatnya sih di kampung ya, di kampung Kampung ya, di Padang. Padang. Oh ya, Sumatera Barat. Jadi ya. itu wilayah lokasi tempat batu ini tempatnya di tempat peraduan ayam zaman dulu. Peraduan ayam. Zaman dulu. Jadi ini batu
hanya tergeletak biasa. Lalu saya ambil, Ah, saya bawa pulang dan saya asah. Setelah saya cek, ternyata ini sejenis giok. Kalau dibilang ini sejenis lumut. lumut. Ya, ya, ya. Di tahun berapa Bang ditemukan giok hijau ini? Inilah udah lama ini. Ya. Ini 2012. 2012. 12. Oh ya. Khasiatnya tadi sebagai pendingin. Ya, Suhu tubuh kalau manusia ya, pemegangnya. ya ini apa? Itu bagi orang yang bernyali ya. Saya bilang tadi kan, Ya. bagi orang yang bernyali. Kalau dia yakin, nggak bakalan panas. Tapi kalau dia nggak yakin, akan terjadi panas. Oh. Jadi harus memahami fungsi suatu benda. Jadi jangan terlalu terhanyut dengan benda itu sendiri. Jadi ada kekuatan pikiran ya, power Ada. of mind maupun sugesti positif. Iya. Oh ya begitu Abang. Jadi kalau Tiara lihat tadi beberapa koleksi Abang juga sudah demonstrasikan dengan beberapa kru di studio terbuka kita malam ini. Apakah Abang mau menyampaikan pesan dan kesan sebagai seorang kolektor barang-barang ini? Iya, pesan aku itu ya. Benda apapun itu dan barang sejenis apapun yang berbau magic tiada yang ampuh Ya. selain ilmunya Allah. Oh ya. Tentunya ya Bang. Lalu bagaimana apabila ada sugesti maupun semacam mitos di masyarakat kita kebanyakan bahwa kalau memiliki atau mengkoleksi benda-benda gaib begini ada konsekuensinya, konsekuensi positif maupun negatif atau efek gitu ya Bang? Ya itu masing-masing orang ya. Ya. Masing-masing orang. Kalau orang itu terhanyut dengan satu benda, emang Terlalu mempercayainya ya, demi, hanyut ya demi pengertiannya. apa aja dia rela. Jadi nggak semuanya sih. Kalau semacam saya berguru, saya belajar. Makanya di dunia ini kan ilmu itu ada dua, hitam dan putih. Jadi kalau kita percaya dengan kekuatan suatu barang, kalau bagi saya itu nonsen ya. Masalahnya saya hanya percaya kekuatan itu datangnya dari Allah. Udah. Iya. Pesan moral yang sangat bijaksana sekali. Lalu apakah ada kesan Abang sebagai seorang kolektor benda-benda gaib ini Abang? Kesan-kesannya seperti apa sih Abang memegang benda-benda yang memiliki daya magis atau daya supranatural yang kadang tidak bisa dijelaskan dengan logika ya Abang. Tapi kalau didemonstrasikan timingnya pas, moodnya Abang juga pas, mungkin baru bisa terlihat gitu ya, teruji coba. Itu kesan Abang sebagai pemilik benda-benda gaib bagaimana? Karena aku nggak terlalu untuk apa ya Mbak, maksud aku itu aku nggak selalu memamerkan, oh ini benda aku ampuh, oh ini barang aku jitu. Iya. Nggak terlalu untuk dipublikasikan semacam itu. Cuman kadang manusia kalau nggak melihat dengan mata kepalanya sendiri, kepercayaannya nggak ada. Ya, alias jadi kepo-kepoan ya. Jadi bertanya-tanya apakah bener nggak sih nih viewer netizen pasti di pikirannya emang bener gitu ada khasiatnya, emang bener gitu ada fungsinya, emang bener gitu ada efeknya gitu kan benda-benda gaib ini gitu kan seperti itu. Nah sekarang sudah sedikit banyak dibuktikan oleh Abang dan kru dari Madam Tiara tadi.
Lalu, sebentar saya mau menanyakan tim apakah mengenai timing di sini bagaimana? Oh, oke. Jadi apakah apa ya tadi mengenai kepercayaan ya abangnya sugesti maupun keyakinan bahwa benda-benda gaib ini memang mendatangkan sesuatu, entah apapun itu bentuk yang akan nuragan, pengasihan, penglaris maupun hal-hal lainnya abangnya tadi pengadem, pendingin seperti tadi yang green jet tadi ya yang batu hijau itu. Nah itu kan semua pasti tergantung individunya ya abang ya, dan tergantung abang juga sebagai kolektornya begitu. Misalnya suatu saat ada orang gitu iseng mintain abang, saya tertarik nih sama kerisnya gitu, mungkin keris yang bisa berdiri atau keris ini yang dikatakan agak-agak aneh ya, misterius gitu kan. Ya, kalau saya gini, kalau udah ada perintah dari semacam hal bisikan, ya itu semacam ke kru mbak tadi, ya kan. Pokoknya barang yang saya bawa ini, kalau dilihat orang itu harus hilang satu. Lalu abang agak sedikit menyimpang nih dari topik kita. Kan sekarang di masyarakat kita ada pro dan kontra ya mengenai pelestarian budaya, yaitu koleksi dari leluhur, yaitu keris-keris ataupun tosan aji pusaka lainnya. Menurut abang bagaimana dilema seperti itu di masyarakat? Apakah haram hukumnya menurut agama tertentu untuk tidak boleh katanya untuk mengagung-agungkan atau sekalipun memiliki benda-benda yang sebenarnya bukan benda asing bagi kita ya, justru ini adalah benda warisan leluhur gitu. Iya, bagi saya sih gini ya, itu sebenarnya haram enggak, Ya. cuman yang membuat dia haram itu karena sudah menduakan yang maha kuasa, itu aja. Jadi kalau kita memperbudayakan semacam pusaka, jenis-jenis batu-batu aki, Iya. ya kan? Kalau sekedar koleksi, no problem dong, ya kan? Toh nabi aja banyak kok yang pakai. Ya, bahkan Madam Tiara pernah dengar dan lihat mengenai ini abang, bahkan pria-pria Arab kabarnya suka mengkoleksi batu cincin tertentu sebagai perhiasan dirinya. Ya, cuman kalau udah sebenarnya tiangnya dari orang itu sendiri ya. Ya, Kalau dia udah percaya, udah menyimpang, ya sudah. Jadi aturan jalannya lurus, dibelokin dikit sama iblis atau jin, ya sudah lurus, ikut aja belok gitu. ya, jadi bukan hanya terjadi pada kalau kita mengkoleksi benda-benda gaib, bahkan benda-benda yang non gaib juga kalau kita dewa-dewakan juga kebablasan ya bang ya, bisa termehek-mehek, kita langsung terlalu tersugesti bahwa benda yang non gaib itu punya kekuatan tertentu atau mungkin memiliki keberuntungan gitu ya bang ya, sama aja lah ya. Sekarang tergantung kita menyikapinya ya bang ya, tidak Pokoknya terlalu sekarang mendewa-dewakan ya. kita berpikiran ilmu logika itu adalah ilmu Allah. Oh ya. Nggak ada yang hapus selain ilmu Allah. Ya, begitu pesan moralnya oleh abang malam ini. Dan viewer netizen yang Madam Tiara sayangi, mohon klik like, komen, atau subscribe di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam, selamat malam abang. Kita ucapkan selamat malam. Selamat malam. Bye.